Aku titahkan kalian untuk mukti Neng Sunda Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pembelajar, senang sekali kita bisa berjumpa dalam belajar asik PPKN. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di bagian awal tadi, kalian sudah menyaksikan gambaran salah satu contoh perlawanan rakyat. Perlawanan rakyat telah digerakkan oleh tokoh atau pemimpin di berbagai daerah terhadap penjajah sejak awal abad ke-16. Mengapa mereka melakukan perlawanan ya? Apakah ada kaitannya dengan kondisi bangsa Indonesia saat itu? Tentu kalian ingin tahu jawabannya. Di pertemuan ini kita memang akan membahas tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, untuk lancarnya kegiatan kita, mari kita simak terlebih dahulu informasi berikut tentang tujuan pembelajaran dan aktivitas menarik apa yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran ini. Setelah menyimak materi ini, kalian diharapkan dapat: pertama, bersyukur atas nilai semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menghargai perbedaan antar sesama sebagai wujud nilai kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Menjelaskan faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 4. Mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 5. Mendeskripsikan berbagai perlawanan terhadap penjajah sebelum tahun 1908. Dan yang terakhir, menyajikan hasil telaah bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kali ini kita menggunakan Discovery Learning atau pembelajaran model penemuan. Ada aktivitas menarik yang akan kalian lalui. Pertama, stimulasi. Kalian akan mencermati stimulus berupa masalah aktual yang terjadi di sekitar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kalian ditantang membuat beberapa pertanyaan terkait masalah tersebut, serta merumuskan jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan. Ketiga, pengumpulan data. Kalian mencari jawaban pertanyaan melalui berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, dan lain-lain. Keempat, pengolahan data, yaitu hubungkan berbagai informasi yang kalian temui. Kemudian, verifikasi data. Periksa jawaban sementara atau hipotesis kalian dengan informasi sah yang diperoleh. Dan yang terakhir, rumuskan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jawaban di atas. Jangan lupa, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti buku siswa, LKPD, koneksi internet, serta bahan lain yang relevan. Selamat belajar! Aktivitas 1. Stimulasi. Cermatilah hal menarik dalam tayangan berikut ini. Di dalamnya itu ada bijinya lagi. Tuh, ini namanya buah pelaga. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan bahan-bahan ini yang seringkali tersedia di dapur. Lada, pala, ketumbar, kayu manis, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut biasa disebut rempah-rempah. Keberadaannya di Indonesia sejak dahulu membuat negara kita terkenal ke berbagai belahan dunia. Bangsa-bangsa asing pun berdatangan untuk mendapatkannya, termasuk bangsa Eropa. Karena hasil alam tersebut, bangsa Eropa, khususnya Belanda, selanjutnya berupaya keras menguasai bumi Nusantara dan melakukan praktik penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Hal tersebut membawa dampak terhadap kondisi bangsa Indonesia saat itu. Aktivitas 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan masalah di atas, coba rumuskan minimal 5 pertanyaan dengan kata mengapa, bagaimana, apa, kapan, atau siapa. Perhatikan contoh yang tersedia.
Selanjutnya, buatlah jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuliskan hasilnya di LKPD. Aktivitas 3. Pengumpulan data. Kumpulkanlah data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, serta sumber lain yang sesuai untuk menjawab pertanyaan kalian. Tayangan berikut dapat dipakai sebagai alternatif sumber pengumpulan data. Marilah kita mulai dengan pembahasan tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-15 yang didorong oleh beberapa faktor. 1. Rusaknya ekonomi Eropa akibat perang. 2. Upaya mencari rempah-rempah sebagai barang dagangan yang paling menguntungkan. 3. Berkembangnya teknologi pelayaran seperti penemuan kapal layar dan kompas. 4. Keinginan mencari daerah jajahan. 5. Semangat menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1602, bangsa Belanda mendirikan perusahaan dagang VOC. Selama berkuasa, VOC melakukan tindakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Di antaranya, pertama, menyulut konflik dan perpecahan antar kerajaan dengan menjalankan politik adu domba. 2. Memaksa petani menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dengan menerapkan monopoli perdagangan. Beberapa tahun kemudian, VOC mengalami kebangkrutan dan diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini diberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun jalan raya di sepanjang Pulau Jawa pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Selanjutnya rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu demi keuntungan Belanda melalui kebijakan tanam paksa. Terjadinya kelaparan dan kematian akibat rakyat kekurangan bahan makanan. Rakyat juga mengalami kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan karena Belanda tidak menyediakan kesempatan yang luas dalam memperoleh pendidikan dan kesehatan. Penderitaan tersebut menimbulkan reaksi berupa perlawanan yang meletus di berbagai daerah. Berikut beberapa contohnya. Di Pulau Sumatera, diantaranya Perang Aceh, dipimpin Tengku Umar, Cut Cakdin, Panglima Polim, pada tahun 1873 sampai 1904, disebabkan karena Belanda melanggar perjanjian tentang wilayah kedaulatan Aceh. Selanjutnya Perang Padri di Sumatera Barat, dipimpin Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1803 sampai 1838. Perang terjadi karena kaum Padri menolak kebiasaan kaum adat yang tidak sesuai ajaran Islam. Belanda berusaha membantu kaum adat. Di Pulau Jawa, terjadi Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Salah satu penyebabnya adalah Belanda memasang patok untuk pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur juga meletus perlawanan yang dipimpin oleh Untung Surapati pada tahun 1686 sampai 1786. Karena Untung Surapati tidak suka melihat VOC memperlakukan bangsanya sewenang-wenang. Di Kalimantan Selatan, meletus Perang Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari pada tahun 1859 sampai 1905. Karena rakyat tidak suka Belanda menguasai perkebunan dan pertambangan, serta tindakan Belanda yang selalu ikut campur urusan Kesultanan Banjar. Di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan pada tahun 1660 sampai 1669 yang disebabkan upaya VOC menguasai benteng Somba Opu milik Kerajaan Goa dan memaksakan monopoli perdagangan. Ada banyak perlawanan-perlawanan lain yang meletus di berbagai daerah di Indonesia. Silakan kalian gunakan sumber-sumber lain untuk mencari penjelasan dari perlawanan-perlawanan tersebut. Penderitaan rakyat Indonesia mengundang simpati dan kritikan dari orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Menghadapi hal itu, Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi untuk membalas budi atau kebaikan bangsa Indonesia yang ditempuh melalui 3 program, yaitu pertama, transmigrasi,
yaitu penanggulangan kepadatan penduduk dengan memindahkan penduduk keluar Pulau Jawa. 2. Irigasi, yaitu pembangunan sarana pengairan pertanian. 3. Edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan membuka kesempatan bersekolah bagi penduduk-penduduk pribumi. Program edukasi atau pendidikan membawa dampak positif, yaitu lahirnya kelompok masyarakat terpelajar atau terdidik. Mereka menjadi motor penggerak model perjuangan baru dan modern dalam melawan penjajah. Aktivitas 4. Pengolahan data. Hubungkanlah berbagai jenis data dari berbagai sumber dengan menjawab contoh pertanyaan yang tersedia di LKPD. Aktivitas 5. Verifikasi data. Periksalah dengan cermat kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah kalian susun berdasarkan hasil pengolahan data. Tulis hasilnya di LKPD. Aktivitas 6. Penarikan kesimpulan. Rumuskan kesimpulan dari hasil verifikasi data yang telah Anda lakukan. Tulis hasilnya di LKPD. Para pembelajar, kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas partisipasi kalian. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang ada di belakang kita yang telah memberikan kontribusi terhadap video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.